Mata Pelatihan 1, Dasar Penanggulangan Bencana, BIMTEK Online Dasar Pusdal Ops PB. Mata pelatihan ini membahas tentang pemahaman risiko bencana, siklus penanggulangan bencana, dan perencanaan penanggulangan bencana. Indikator hasil belajar. Peserta mampu menjelaskan risiko bencana, siklus penanggulangan bencana, dan perencanaan penanggulangan bencana. Mata pelatihan ini terdiri dari 3 pokok bahasan, yaitu 1. Pemahaman risiko bencana, 2. Siklus penanggulangan bencana, 3. Perencanaan penanggulangan bencana. Berikut adalah referensi yang dapat Anda pelajari lebih lanjut. Pokok bahasan 1. Pemahaman risiko bencana. Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Di Indonesia, terdapat 13 jenis bencana yang terbagi menjadi 3 kategori, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam disebabkan oleh peristiwa yang diakibatkan oleh fenomena alam seperti bencana hidrometeorologi ataupun proses geologi. Bencana teknologi dan sosial adalah bencana non-alam yang disebabkan oleh perilaku manusia. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Pendekatan risiko bencana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana yang dapat digambarkan melalui bagan ini, yang terdiri dari risiko, ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Suatu daerah dapat dilakukan penilaian tingkat risiko bencana dengan cara melihat hasil dari kombinasi tingkat faktor bahaya yang terdapat di daerah tersebut, kerentanan, dan kapasitas daerah yang dinilai. Apabila suatu daerah memiliki bahaya dan kerentanan tinggi, sedangkan kapasitas rendah, maka risiko bencana di daerah tersebut adalah tinggi. Namun, apabila suatu daerah memiliki bahaya dan kerentanan tinggi sekaligus kapasitas yang juga tinggi, maka risiko bencana di daerah tersebut adalah rendah. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan dalam pengurangan risiko bencana berupa memperkecil ancaman bahaya kawasan, mengurangi kerentanan kawasan yang terancam, dan meningkatkan kapasitas kawasan yang terancam. Pokok bahasan 2, siklus penanggulangan bencana. Dalam manajemen bencana, dikenal 4 tahapan atau bidang kerja penanggulangan bencana dengan 3 tahap, yaitu pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Manajemen atau pengelolaan kebencanaan dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja manajemen di setiap tahapan, yaitu manajemen risiko bencana, manajemen kedaruratan bencana, dan manajemen pemulihan pasca bencana. Pada situasi pra-bencana, tindakan yang dilakukan dibagi menjadi 2, yaitu 1. Saat situasi tidak ada potensi bencana, yang meliputi perencanaan PB, pengurangan risiko, pencegahan, analisis risiko, perencanaan tata ruang, pendidikan dan pelatihan, serta penyusunan dan penetapan pedoman atau standar penanggulangan bencana. 2. Saat situasi terdapat potensi bencana, meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi. Pada situasi kedaruratan bencana, tindakan yang dilakukan dibagi menjadi 3, yaitu siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat. Tahap pasca bencana terbagi menjadi 2 tindakan utama, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Sasaran utama rehabilitasi adalah untuk mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana yang serba tidak menentu ke kondisi normal lebih baik, agar kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat berjalan kembali. Sementara itu, tindakan rekonstruksi berfokus pada pembangunan kembali sarana dan prasarana publik,
kondisi sosial, peningkatan pelayanan publik, serta peningkatan partisipasi atau peran lembaga, organisasi, dunia usaha, dan masyarakat. Pokok bahasan 3, perencanaan penanggulangan bencana. Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008, rencana penanggulangan bencana meliputi pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana, dan alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia. Dalam lingkup rencana penanggulangan bencana, terdapat berbagai bentuk perencanaan dan diaplikasikan pada situasi kedaruratan. Secara hierarkis, strata perencanaan kesiapsiagaan untuk menghadapi kedaruratan bencana terdiri dari RPKB, rencana kontingensi, rencana operasi darurat bencana, dan rencana aksi atau tindak harian. RPKB disusun saat potensi ancaman dikenali dan membuat garis besar tindakan penanganan kedaruratan bencana untuk semua jenis ancaman. Rencana kontingensi disusun ketika gejala salah satu jenis ancaman bereskalasi dan membuat rincian tindakan penanganan kedaruratan. Rencana operasi disusun saat darurat bencana terjadi sebagai pedoman pelaksanaan operasi darurat bencana yang didasarkan pada rencana kontingensi yang telah diperbaharui dengan data karakteristik kedaruratan waktu nyata melalui prosedur dan mekanisme sesuai peraturan. Terakhir, rencana tindakan harian sebagai pedoman Pusdal Ops PB untuk melakukan kegiatan operasi harian. Ringkasan mata pelatihan 1, Dasar Penanggulangan Bencana. Pengkajian risiko bencana meliputi kajian terhadap ancaman, kerentanan, kapasitas, dan tingkat risiko bencana. Siklus penanggulangan bencana terdiri dari prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Perencanaan kedaruratan bencana terdiri dari RPKB, rencana kontingensi, rencana operasi darurat bencana, dan rencana aksi atau tindak harian. Terima kasih.